Ya, kita mulai ayat 254 dari surat Al-Baqarah ya, di juz 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم من قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ya, bukan wala naum, enggak, wala naum ya. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض fil ard. Jangan macet. Ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي قد تبين idghamnya idgham mutajanisain dan jenis idghamnya kamil. Jadi qa di sini langsung ke ta, qatta ya, dalnya dimasukkan pada huruf ta-nya karena dia sejenis atau sama makhrajnya. Dal dan ta sama makhrajnya namun berbeda sebagian sifatnya. Dibaca dengan idgham, nggih. Jadi idghamnya kamil bukan naqis. Jadi tidak dibaca qatta, salah. Tapi apa? Qatta. Ya. Perhatikan apa yang menunjukkan idghamnya kamil? Syaddah pada mudgham fi'nya, pada huruf ta-nya. Ya. Qatta. Ya. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت
يخرجونهم من النور إلى الظلمات إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Baik, cukup sampai ayat 257. Ya, tadi sempat kita melewati ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Ayat yang dikenal dengan Ayatul Kursi. Ya, yaitu ayat 255 dari suratul Baqarah. Ya. Nah, Ayatul Kursi itu merupakan ayat yang paling agung. Kalau surat yang paling agung suratul Fatihah. Ya. Ayat yang paling agung itu apa? Dalam Al-Qur'an? Ayatul Kursi. Sedangkan surat yang paling agung suratul Fatihah. Ya. Nah, kenapa ayat kursi ya dikenal dengan ayat yang paling agung? Ya. Dan surat Al-Fatihah dikenal dengan apa? Surat yang paling agung. Kenapa? Siapa yang tahu? Oke. Siapa yang tahu? Enggak. Kita mengenalnya ayat kursi sebagai ayat yang paling agung. Dan kita mengenal surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling agung. Ayatul Kursi disebut oleh para ulama sebagai ayat yang paling agung. Dan suratul Fatihah disebut sebagai surat yang paling agung. Ya. Ini berdasarkan dalil ya yang menunjukkan hal itu, hadis sahih dari Ubay bin Ka'ab. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abal Munzir, atadri ayu ayatin fi kitabillahi a'zam? Jadi Rasulullah bertanya kepada Abul Munzir, maksudnya Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Siapakah sahabat Ubay bin Ka'ab? Ya. Insyaallah kita kenal ya, sering kita mendengar siapa sahabat Ubay bin Ka'ab. Seorang sahabat yang mulia, sahabiyun jalil, yang nama lengkapnya ya Ubay bin Ka'ab bin Qais Al-Ansari, ya Al-Khazraji. Nah, beliau kunyahnya sebagaimana yang tadi disebut oleh Nabi SAW, Abul Munzir. Ya. Namun julukan beliau adalah Sayyidul Qurra. Ya. Beliau adalah aqra'us sahabah,
Ya. Orang yang paling pandai membaca Al-Quran. Ya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, aqra'uhum Ubay bin Ka'ab. Orang yang paling pandai membaca Al-Quran di antara umatku adalah Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab ini termasuk di antara 4 sahabat yang direkomendasikan bacaannya. Siapa yang merekomendasikan bacaannya? Rasulullah SAW. Tatkala beliau mengatakan khudhul Quran min arba'ah. Ya, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Ya. Jadi ini merupakan manhaj nabawi di dalam pengajaran Al-Quran, dengan menunjuk sahabat-sahabat yang kompeten untuk bisa mengajari Al-Quran, khususnya bagi apa? Yang baru masuk Islam, ya, kemudian diarahkan untuk belajar Al-Quran. Ambillah Al-Quran, kata Nabi SAW, dari 4 orang ini: Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, dan siapa? Mu'adz bin Jabal. Jadi Ubay bin Ka'ab adalah salah satu di antara 4 guru utama Al-Quran di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau termasuk orang yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini kemuliaan, keutamaan tersendiri bagi sahabat Ubay bin Ka'ab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada beliau, "Innallaha amarani an uqri'a 'alaika surat al-Bayyinah." Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mengajarimu surat Al-Bayyinah. Saking bahagianya Ubay pun lantas menangis bahagia. Karena Ubay bertanya kepada Nabi, apakah Allah menyebut namaku kepadamu ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, ya. Ini sekali lagi menunjukkan keistimewaan sahabat Ubay bin Ka'ab. Dan keutamaan lainnya nanti bisa kita pelajari di sirah sahabat. Ya. Nah, jadi Ubay bin Ka'ab ini sahabat Ansar dari Al-Quran, bahkan termasuk penulis wahyu dan guru utama Al-Quran di masa Nabi SAW. Nabi SAW memilih beliau, ya. Bahkan pernah menanyakan kepada beliau di hadis yang awal tadi, ayat apa, ya, ayat apa di dalam kitabullah, ayat yang paling agung. Ya, tidak main-main, ya. Nabi SAW ya ingin mengajarkan, dan ini juga dalam bentuk manhaj nabawi. Jadi dalam pengajaran itu bisa dilakukan dengan pertanyaan. Bukan Nabi SAW tidak tahu, justru ingin memberitahu, ya, ayat apa yang paling agung di dalam Al-Quran. Ya Abal Munzir, atadri ayu ayatin fi kitabillahi a'zam. Wahai Abul Munzir, tadi siapa? Ini kunyahnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Tahukah kamu ayat apa di dalam kitabullah, di dalam Al-Quran itu yang paling agung, ayat yang paling agung? Maka dijawab oleh Ubay bin Ka'ab, ya. Dan beliau tahu bahwa, ya, ayat yang paling agung itu ayat kursi. Kata Ubay bin Ka'ab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul
qayyum. Ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kata Abul Munzir, yaitu Ubay bin Ka'ab. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, liyahni'aka atau liyahni'aka al-ilm Abul Munzir. Ya. Semoga ya, kau ya ilmu itu masuk dalam dadamu sambil ditepuk, ya. Dan ini bentuk apresiasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Tatkala beliau menjawab ayat yang paling agung yang ditanyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan apresiasi. Dan ini juga bentuk pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ingin mengajarkan sesuatu dengan pertanyaan, ketika pertanyaan itu dijawab dengan benar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengapresiasi. Selamat atas ilmu yang kau miliki. Liyahnikal ilmu Abul Munzir. Selamat atas ilmu yang kau miliki wahai Abul Munzir. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalimat yang penuh makna dan penghargaan, apresiasi yang tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Wahai Abul Munzir, tahukah kau ayat mana di dalam kitabullah yang paling agung? Dijawab oleh Abul Munzir apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya seraya bersabda, liyahnikal ilmu Abul Munzir. Ya, selamat atas ilmu yang kau miliki wahai Abul Munzir. Ya. Jadi memang secara harfiah itu artinya selamat. Ya, semoga ilmu itu membuatmu menjadi bahagia, senang, wahai Abul Munzir. Namun secara ma'nawi, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini memberikan ucapan selamat dan doa sebenarnya kepada Ubay bin Ka'ab atas kecerdasannya, ketajaman akalnya dalam mengenali ayat mana yang paling agung dalam Al-Qur'an. Ini merupakan tanda keilmuan yang dalam dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada sahabat Ubay bin Ka'ab. Sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, jadi makna liyahnikal ilm ialah doa agar ilmu itu menjadi kenikmatan tersendiri bagi Ubay bin Ka'ab, agar ilmu yang didapat, yang dimiliki oleh Ubay bin Ka'ab tadi itu dapat memberikan manfaat dan menjadikan beliau Abul Munzir atau Ubay bin Ka'ab bahagia karenanya. Ya. Jadi artinya Nabi SAW tidak hanya memuji Ubay bin Ka'ab, tapi juga mendoakan agar ilmunya barakah dan penuh manfaat. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ayat kursi yang sering kita baca. Ya. Ya, kita sering baca ayat kursi nggih? Ini ayat yang paling sering kita baca, bukan? Karena sebagaimana suratul Fatihah itu adalah surat yang paling sering kita baca karena keutamaan dan keagungannya. Ya. Kapan kita membaca surah ayatul kursi? Setelah salat fardu. Ya. Nabi SAW bersabda apa? Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang dapat menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Ya, hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani. Ya. Maka ini menjadi apa? Semacam zikir tetap, ya. Jangan sampai
selesai salat fardu, ya, kita tidak sempat membaca ayat kursi ini. Ya. Karena manfaatnya yang luar biasa, keutamaannya yang begitu besar, dan pelajarannya yang begitu mendalam. Dan Ubay bin Ka'ab ketika menjawab ayat apa yang paling agung dalam Al-Quran, itu menunjukkan kedalaman ilmu beliau kan. Karena memang pelajaran makna yang terkandung dalam ayat kursi itu luar biasa. Ya, luar biasa besarnya. Ini bisa menjadi apa? Tema kajian sendiri. Hanya bahas apa? Ayat kursi. Sebagaimana bahas surat Al-Fatihah. Nah, itu jadi apa? Kajian, ya, bisa kajian kitab sendiri. Bahas ayat kursi dan juga apa? Suratul Fatihah. Intinya di dalam ayat kursi terdapat, ya, tauhid beserta dengan unsurnya. Dan ini yang paling agung, ya. Untuk meneguhkan keimanan kepada Allah, menanamkan keyakinan akan kesempurnaan dan ketinggian sifat Allah, mengajarkan, ya, bahwa tidak ada syafaat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ayat kursi ini juga dapat menumbuhkan rasa ketundukan, rasa takut kita, dan rasa cinta kita kepada Allah. Dan ayat kursi bisa menjadi perlindungan dari segala macam gangguan setan khususnya, ya. Karena nanti ada hadis sendiri, hadis Abu Hurairah, ya. Dan ayat kursi ini juga menyadarkan kita akan keterbatasan diri kita, keterbatasan ilmu kita, kemampuan kita. Dan ayat ini juga mendorong kita untuk menjadikan ini sebagai, ya, zikir, tidak hanya selesai sholat tapi juga sebelum tidur, ya, supaya kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui, ya, malaikatnya. Baik. Jadi kenapa ayatul kursi disebut dengan ayat yang paling agung, jemaah? Ya, mengandung apa? Fokus tauhid dan sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya ada Ismullahil Azam. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Fungsinya apa tadi? Sebagai bentuk penjagaan, perlindungan, dan untuk meneguhkan apa? Keimanan. Sedangkan suratul Fatihah disebut dengan surat yang paling agung. Kenapa? Nah, ada yang ikut kajian saya surat Al-Fatihah? Ya, surat yang paling agung dalam Al-Quran, ya. Sebagaimana, ya, pernah disabdakan oleh Nabi SAW kepada Abu Sa'id bin Mu'alla al-Mu'alla radhiyallahu anhu, "Law 'allimannaka a'zama suratin fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid." Sungguh aku akan ajarimu surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an sebelum kau keluar dari masjid. Lalu, ya, sempat Nabi SAW lupa, ya, belum sempat mengajarkan. Kemudian ditanyakan oleh Abu Sa'id, ya, katanya, engkau ingin mengajariku surat yang paling agung. Lalu diajarkan oleh Nabi SAW, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Nabi SAW, huwa sab'ul mathani, atau hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladhi utitu. Itu adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jadi surat Al-Fatihah menjadi surat yang paling agung, yang kata Nabi SAW, aku diberikan surat ini, ya, sebagai bentuk penegasan, ya, bahwa surat Al-Fatihah ini juga adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran, karena mengandung apa? Isi Al-Quran, ya, mengandung apa? Isi apa? Jadi dalamnya terdapat isi kandungan Al-Quran, ya, mengandung apa? Inti seluruh isi Al-Quran. Ada tauhidnya, ibadahnya, doa, dan memohon apa? Hidayah kepada jalan yang lurus. Di samping surat Al-Fatihah itu adalah salah satu di antara rukun salat yang terpenting, ya, dan inti doa, dan surat Al-Fatihah menjadi apa? Pondasi agama kita, ya.
Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus kita ketahui dari surat yang paling agung dan ayat yang paling agung, ya, yang itu kita jadikan wirid setelah salat fardu kita dan dibaca sebelum tidur kita sebagai bentuk penjagaan dari setan. Ya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah ketika beliau menjaga zakat di Baitul Mal, zakat Ramadan, ya, sempat kerjain gitu ya. Jadi setan ini datang dalam bentuk pencuri dan padahal sudah dijaga tapi lolos terus, ya. Kemudian setan ini, ya, di suatu malam, ya, itu ngajari Abu Hurairah, kalau kau baca ayat kursi sebelum tidur maka Allah akan menjagamu dan tidak akan didekati oleh setan hingga pagi. Besoknya dilaporkan kepada Nabi SAW, ya. Lalu Nabi SAW bersabda, sadaqaka wa huwa kadzub. Ia telah berkata benar padahal ia pendusta. Ya. Karena ini setan, enggak mungkin kan? Ya. Tapi saat itu dia mengatakan perkataan yang benar. Walaupun itu siapa? Seorang pendusta. Ya, ini hadis juga memberikan faedah yang besar kepada kita. Ya, bahwa ayatul kursi itu dianjurkan untuk dibaca sebelum kita tidur. Ya, agar kita mendapatkan penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, pada malam hari tersebut sampai hingga pagi. Baik. Ya, ini sebagai tambahan faedah, ya, dari maqra apa yang kita baca tadi.